Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi, tentunya di channel kesayangan kita semua yaitu Pauzi Movie. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan cerita si Kuang Sheng. Namun sebelum itu, Mimin ingatkan bahwa konten ini full spoiler. Bagi yang belum nonton filmnya secara langsung, Mimin sarankan untuk nonton terlebih dahulu. Baiklah, kalau kalian sudah siap, silahkan cari posisi yang ternyaman karena kita akan masuk ke intro. Melihat sang pengawalnya dikalahkan, Tuan Muda Sun Jian nampak malu dan dia menyadari sesuatu bahwa orang di depannya adalah monster. Kemudian Kuang Sheng menghampiri Sun Jian dan menawarkan bahwa apakah mereka masih menginginkan barang miliknya. Setelah Kuang Sheng berhasil memberikan pelajaran kepada mereka berdua, kemudian Kuang Sheng meminta cincin penyimpanan milik Sun Jian sebagai ganti rugi atas waktu Kuang Sheng yang terbuang sia-sia. Kemudian Sun Jian dengan rasa ketakutan di hatinya segera memberikannya, karena dia tahu betul jikalau dia menolaknya, maka konsekuensinya pastilah penderitaan. Akan tetapi di saat Kuang Sheng mendapatkan cincin itu, tiba-tiba ya, terdengar suara seseorang yang sangat menakutkan dan dimungkinkan bahwa kemampuannya di atas rata-rata, sehingga Kuang Sheng pun mau tak mau harus pergi dari sana. Setelah orang tersebut tiba di sana, ternyata itu adalah Sun Tian, penguasa kota Kunyang, sekaligus ayah dari Sun Jian. Melihat anaknya yang sedikit menyedihkan, Sun Tian nampak sangat marah karena pengawalnya tak becus untuk melindungi putranya. Kemudian Sun Tian bersumpah kepada dirinya sendiri bahwa dia, Sun Tian, pasti akan menemukan Kuang Sheng, walaupun itu harus menggali tanah dan mencari di setiap sudut permukaan bumi. Kemudian kita diperlihatkan dengan Kuang Sheng yang berhasil kabur dari ancaman malapetaka, dan tanpa membuang-buang waktu, Kuang Sheng pun langsung berkultivasi memasuki ruangan rahasia pohon kuno. Dan di sana terlihat Kuang Sheng yang langsung memurnikan tanaman Ganoderma lucidumnya, ditambah tanaman-tanaman spiritual yang lainnya. Dan Kuang Sheng juga bermaksud untuk membuat 3 pil secara sekaligus. Kemudian 3 pil tersebut akan digunakan oleh Kuang Sheng untuk bisa menerobos ke tahap selanjutnya. Setelah itu selesai dimurnikan, kemudian Kuang Sheng menelan dan langsung menyempurnakannya, dan akan memanfaatkan pil itu untuk menerobos ke tahap 9 prasasti roh. Pada awalnya terlihat Kuang Sheng yang bersikeras untuk menyempurnakan pil itu. Namun alangkah buruknya nasib dia, karena pada percobaan pertama dia harus gagal. Akan tetapi bukan Kuang Sheng namanya jikalau harus menyerah. Alhasil dia mencobanya kembali dan kemudian ya, Kuang Sheng berhasil menyempurnakan pil itu dan langsung menerobos ke tahap 9 prasasti roh. Setelah semuanya terasa cukup, Kuang Sheng pun langsung menempuh perjalanannya kembali, yaitu untuk pergi ke Akademi Xuan. Akan tetapi di saat-saat Kuang Sheng akan pergi, tiba-tiba ya, datanglah seseorang yang bernama Qin Li, seorang murid dari guru Sun Tian. Dan dia bermaksud untuk menangkap serta membawa Kuang Sheng ke guru Sun Tian untuk memberikan penjelasan atas perbuatan Kuang Sheng terhadap Tuan Muda Sun Jian. Akan tetapi Kuang Sheng tak sudi untuk mengikutinya. Alhasil Qin Li pun nampak sangat marah dan langsung menyerang Kuang Sheng.
Akan tetapi, serangan itu tak sedikit pun dapat menyentuh Kuang Sheng. Dan Kuang Sheng juga mencibir bahwasanya hanya ranah transformasi menara tingkat 2. Mau menyerangnya itu sangatlah konyol. Kemudian Qin Li pun mengeluarkan pedangnya dan mencoba menyerang Kuang Sheng dengan sekuat tenaganya. Akan tetapi, meskipun serangan Qin Li nampak sangat bertubi-tubi, namun itu semua dapat dipatahkan oleh Kuang Sheng. Dan hal itu membuat Qin Li terlihat sangat heran, dikarenakan dirinya sangat yakin orang di depannya hanyalah berada di ranah prasasti roh tingkat 9. Namun kekuatannya bukanlah kaleng-kaleng. Melihat itu semua, Qin Li merasa aneh. Akhirnya Qin Li pun langsung merilis kekuatan puncaknya dan langsung menyerang Kuang Sheng. Melihat Qin Li yang sangat terobsesi untuk membawa dirinya, Kuang Sheng pun tak segan-segan merilis palu gunturnya dan akan mengakhiri ini semua dengan cepat. Karena perjalanan Kuang Sheng masihlah teramat sangat jauh. Dan ya, meskipun tingkat kultivasi Kuang Sheng sedikit lebih rendah daripada Qin Li, namun soal kekuatan Kuang Sheng jauh lebih unggul. Alhasil Qin Li pun dibuat malu oleh Kuang Sheng dan langsung pergi dari sana. Kemudian Kuang Sheng langsung mengambil pedang Qin Li dan mengetahui bahwa pedang itu bukanlah pedang abal-abal, melainkan pedang yang luar biasa. Bahkan jikalau pedang ini digabungkan dengan teknik teratai, maka kekuatannya akan jauh lebih kuat dari teknik 9 segel guntur. Kemudian Kuang Sheng juga mengambil cincin penyimpanan milik Qin Li, dan Kuang Sheng juga sangat beruntung karena di dalam cincin penyimpanannya terdapat beberapa tanaman spiritual, serta ada juga buku yang mencantumkan teknik pedang teratai. Kemudian setelah itu, Kuang Sheng pun langsung melanjutkan perjalanannya. Dan terlihat Kuang Sheng melalui tempat-tempat yang luar biasa. Dari mulai tempat yang sangat ramai, kemudian tempat yang sangat sepi, bahkan juga melalui perhutanan, hingga pada akhirnya Kuang Sheng sampai ke tempat tujuan, yaitu tempat Akademi Xuan atau Akademi Siling berada. Dan tanpa membuang-buang waktu lagi, Kuang Sheng pun langsung memasuki tempat tersebut. Namun di saat itu, tiba-tiba ya, terlihat ada dua penjaga yang langsung menghadangnya. Dan mereka berdua tak mengizinkan orang asing masuk ke tempat ini. Akan tetapi Kuang Sheng menjelaskan bahwa dia datang ke sini untuk mendaftar. Namun mereka berdua tak mempercayainya. Karena orang yang bisa mendaftar di Akademi Xuan atau Akademi Siling itu adalah orang yang berprestasi di Akademi Huang. Intinya, jikalau mau mendaftar di Akademi Xuan, diharuskan terlebih dahulu masuk ke Akademi Huang dan diharuskan juga menjadi siswa yang paling jenius di sana. Kemudian penjaga tersebut bersikap sedikit kasar agar Kuang Sheng dapat pergi dari sana. Namun hal yang terjadi malah sebaliknya, di mana penjaga tersebutlah yang merasa kesakitan. Kemudian Kuang Sheng bertanya kepada mereka, apakah kalian pernah mendengar nama Chu Kuang Sheng? Mendengar nama itu, seketika mereka sangat kaget. Namun tetap saja mereka tak percaya bahwa orang di depannya adalah Chu Kuang Sheng. Akan tetapi di sela-sela perbincangan tersebut, tiba-tiba ya, datanglah si cucunguk Tian Keji beserta dua anak buahnya. Dan Tian Keji itu dengan sombongnya berkata bahwasanya Akademi Siling bukanlah untuk orang lemah seperti Kuang Sheng.
天柯子。识趣就自行离开。 Mendengar perkataan itu, Kuang Seng tak sedikit pun terprovokasi omongannya. Malah yang terjadi, Kuang Seng hanya menjawab bahwa dia memang bukanlah orang yang sangat berbakat. Namun dia datang ke sini itu atas undangan dari Nona Liu. 秋岛是特招，资质的确不太出众，只不过凑。 Meskipun Tian Keji sebenarnya sudah tahu ucapan Kuang Seng ini benar, namun Tian Keji tetap mempunyai dendam terhadap Kuang Seng. Alhasil Tian Keji pun memerintahkan kedua muridnya untuk membuktikan bahwa tempat ini bukanlah tempat untuk seorang sampah seperti Kuang Seng. 既然人家客人要玩，那就陪。 Perlu diketahui bahwa kedua orang tersebut adalah bagian dari 10 murid terbaik dari Akademi Huang. Kemudian kedua orang tersebut yang terkenal dengan nama Sue bersaudara mencibir bahwasanya Kuang Seng sebaiknya pergi dari sini daripada mencari penghinaan. Mendengar penghinaan tersebut lantas membuat Kuang Seng murka dan akan membuktikan apakah dirinya memenuhi syarat atau tidak. 伤了和气，不妨成全他。 Melihat Kuang Seng marah, Sue bersaudara itu tetap saja menghina Kuang Seng, bahwasanya belum terlambat bagi Kuang Seng untuk menyesal. Menanggapi penghinaan tersebut, Kuang Seng hanya mencibir bahwasanya mereka bisa menyerang secara bersamaan. Kemudian Sue bersaudara dengan tingkat kepercayaan diri yang tinggi mulai menyerang Kuang Seng dengan kekuatannya. 我没听错吧？这家伙竟然有一这小子自取其辱。恶灵咒！ Akan tetapi serangan itu dapat dengan mudah dipatahkan oleh Kuang Seng, sehingga membuat mereka sangat terkejut. Kemudian mereka mencoba menyerangnya lagi dengan jurus seni raksasanya. 这怎么可能？ Namun hal yang serupa tetaplah sama, di mana serangan itu sama halnya seperti seekor semut di depan Kuang Seng, mudah dan lemah. Melihat pertarungan yang sangat hebat ini, kedua penjaga Akademi Siling sangatlah terkejut karena mereka tak menyangka bahwa Kuang Seng ini benar-benar sangat hebat. Kemudian Sue bersaudara mencoba jurus kombonya, namun Kuang Seng dapat segera menyadarinya, yang membuat Kuang Seng langsung mengeluarkan kekuatannya dan seketika membuat seisi bumi nampak berguncang. Setelah ledakan tersebut, terlihat Sue bersaudara meringis kesakitan dan sepertinya kesombongan mereka sebelumnya mengantarkannya kepada penderitaan. Alhasil Tian Keji pun nampak sangat malu dan langsung meminta kedua muridnya itu agar segera pergi dari sini. Setelah mereka pergi, terlihat ada seseorang yang menjemput Kuang Seng dan memintanya agar segera masuk dan ikut dengannya. 天才竟被一名16、17岁的成为学院的一员。随我这边来。